Sebelumnya aku mau minta maaf dulu ya, tapi matahari sebenarnya tidak kuning. Secara teknis, cahaya matahari itu putih, tapi semuanya berubah karena atmosfer bumi pastinya. Ada efek bernama Rayleigh scattering, yaitu fenomena ketika gas di atmosfer membelokkan cahaya. Efek yang sama juga menjadi penyebab langit tampak biru atau kenapa matahari terbenam terlihat seperti kombinasi yang indah antara merah dan jingga. Selain itu, kalau kamu keluar angkasa, berat badanmu bukan berarti jadi nol. Sebagian besar ilmuwan sepakat bahwa luar angkasa dimulai di titik atmosfer kita memasuki ruang hampa, yaitu 100 km ke atas. Tapi bukan berarti berat badanmu langsung menjadi nol begitu melewati titik ini. Katakanlah kamu berada di roket yang sedang meluncur. Kamu jelas masih merasakan gravitasi bumi, tapi badanmu akan terasa ringan begitu mulai jatuh. Mengorbit sesuatu sebenarnya berarti kamu jatuh selamanya mengitari objek tertentu. Bulan mengorbit kita mengorbit matahari. Seluruh tata surya kita mengitari pusat Bima Sakti, galaksi kita. Semua ini cuma tarian kosmik luar biasa tempat kita jatuh satu sama lain. Nah, kalau kamu ada di ketinggian 400 km di atas bumi, kamu harus menempuh perjalanan 28.200 km mengitari bumi untuk merasakan sensasi jatuh ini. Itulah kecepatan stasiun luar angkasa internasional dan orang-orang yang bekerja di sana saat mengitari planet kita. Sementara itu, kalau kamu menaikkan termostat atau pengatur suhu, level pemanasannya tak akan meningkat. Meski suhunya kamu atur lebih tinggi, mesinmu tak akan melakukan apa-apa. Sebagai contoh, kalau kamu mengatur termostat ke 30 derajat Celcius, bukan kecepatan pemanasannya yang berubah, melainkan hanya suhu targetnya. Kalau kamu mengaturnya lebih tinggi, energi yang kamu buang mungkin sia-sia, dan udara di sekitarmu malah terlalu panas. Nah, 7 ujung runcing di kepala patung Liberty bukan dibuat untuk mewakili 7 benua dan 7 samudera seperti yang beberapa orang kira. Ujung-ujung runcing ini melambangkan sinar matahari, sementara lingkarannya menggambarkan halu. Seolah kalau ada turis yang datang naik kapal, patung itu menyapa mereka dengan bilang, "Halo, selamat datang." Apa kamu pernah mengira musim kemarau itu panas karena planet kita makin dekat ke matahari? Duh, ini cuma mitos ya. Misalnya, saat musim panas terjadi di belahan bumi utara, planet kita tidak benar-benar lebih dekat dengan matahari. Sebaliknya, bumi berada pada titik terjauhnya dari matahari selama bulan Juli dan ada pada titik terdekatnya pada bulan Januari. Musim kemarau terasa panas karena planet kita miring. Saat mengitari matahari, kemiringan bumi memungkinkan energi yang datang dari matahari untuk sampai ke kita dengan sudut yang lebih curam. Anteater tidak memakan semut lewat hidungnya. Anteater menggali sarang semut dengan cakarnya dan meraup semut dari lubang menggunakan lidah super panjangnya. Lidahnya bisa memanjang hingga 2 kali lipat panjang kepalanya. Lidahnya ini lengket dan dipenuhi duri kecil. Jadi, tidak terlalu sulit bagi anteater untuk menangkap semut. Anteater mampu menelan hingga 20.000 semut setiap harinya. Penglihatan T-Rex tidak terlalu buruk loh. Beberapa penelitian menunjukkan T-Rex mungkin punya persepsi yang mendalam, bahkan lebih baik dibanding elang dan Raja Wali masa kini. Selain itu, T-Rex tidak secepat yang ada di film. Berdasarkan struktur tubuhnya, kecepatan bergerak T-Rex mungkin tidak lebih dari 20 km per jam. Karena jika lebih cepat, tulang T-Rex bisa rusak. Tapi itu bukan hal yang buruk, sebab T-Rex lebih sering mengejar dinosaurus yang lebih lambat daripadanya. Wah, kupu-kupu yang lucu. Eits, jangan disentuh, nanti dia nggak bisa terbang lagi. Nah, tenang, itu cuma mitos. Kupu-kupu akan tetap hidup dan bisa terbang kalau kamu menyentuhnya dengan lembut. Kupu-kupu punya sisik di sayapnya, dan sebagiannya mungkin lepas kalau kamu menyentuhnya. Tapi sisik itu tetap tanggal secara alami. Sisik yang bisa ditanggalkan ini mungkin menjadi alasan kenapa kupu-kupu berhasil kabur saat terperangkap jaring laba-laba. Serigala juga tidak benar-benar melolong ke arah bulan. Adegan di film-film itu mungkin keren, tapi di kehidupan nyata, serigala melolong karena aktif pada malam hari. Serigala melihat ke atas bukan untuk menatap bulan, melainkan agar suara lolongannya terdengar sampai jauh. Serigala lain bisa mendengarnya dari jarak 10 hingga 11 km.
Serigala melolong untuk berkomunikasi dan bahkan punya suara khusus yang mereka buat saat terlepas dari kawanan. Kawanan serigala juga tidak selalu punya pejantan alfa. Saat terlalu banyak serigala berkumpul bersama, mereka menjadi kompetitif dan ingin mendominasi satu sama lain. Jadi mungkin terlihat ada seekor serigala yang akhirnya berakhir sebagai pejantan alfa. Tapi di alam liar, serigala tetap saling membantu anggota kawanannya. Serigala yang lebih tua secara alami punya status lebih tinggi, mirip dengan banyak keluarga hewan lainnya. Apa kamu pernah dengar kalau jerapah cuma tidur selama setengah jam sehari? Ups, salah lagi. Jerapah tidur sekitar 4,5 jam sehari. Itu cukup normal di antara hewan yang aktif pada siang hari. Jerapah cenderung berbaring dan tidur kurang dari 11 menit dalam satu waktu. Krokodilia, ordo buaya dan aligator tidak bisa berlari secepat kuda pacuan. Itu cuma mitos. Mereka bisa berlari hingga 20 km per jam saat berada di darat. Tapi meski begitu, mereka tidak bisa berlari terlalu jauh. Mungkin cuma 20-25 meter sebelum akhirnya lelah. Manusia yang super cepat bisa bergerak di kecepatan ini sambil berjalan. Jadi, banyak orang bisa menjauh dari buaya tanpa perlu berlari. Tapi lain ceritanya kalau di dalam air, karena mereka bisa bergerak dengan kecepatan lebih dari 32 km per jam. Kalau kamu mau berenang lebih cepat, mungkin hasilnya sia-sia. Krokodilia bukan kadal. Keduanya bahkan tidak berkerabat. Mereka mungkin mirip, tetapi keduanya berasal dari ordo terpisah. Archosaurus punya 2 garis keturunan. Satunya termasuk burung dan dinosaurus, dan satu lagi termasuk buaya. Kadal tidak ada kaitannya dengan mereka. Dasar sombong. Aligator dan buaya pada dasarnya sama, tapi ini mitos juga ya. Keduanya memang berasal dari famili yang sama dan tampangnya mirip. Tapi mereka berbagi leluhur yang sama dari 65 juta tahun lalu. Itu sudah lama sekali. Tepatnya saat primata mulai berubah menjadi spesies seperti kelelawar. Keduanya terlihat mirip karena punya struktur tubuh yang sangat baik untuk bertahan hidup. Artinya, evolusi tidak perlu menambah atau menghilangkan apapun untuk mengubahnya. Hiu tak bisa mencium satu tetes darah dari jarak berkilo-kilometer. Tapi hiu memang punya area otak sangat berkembang dan besar yang bertanggung jawab untuk mencium bau. Beberapa jenis hiu bisa mendeteksi sedikit darah di dalam air. Misalnya satu tetes darah di kolam renang ukuran olimpiade. Tapi lautan jauh lebih besar dan tidak setenang kolam renang. Artinya aroma darah akan lenyap. Terkadang saat arusnya menguntungkan dan cuaca sedang cerah, hiu bisa mencium aroma calon mangsanya dari jarak beberapa lapangan sepak bola. Tapi nggak sampai berkilo-kilometer. Hiu nggak bisa bertahan hidup kalau berhenti berenang. Itu ada benarnya sih. Hiu cuma bernapas pas berenang karena saat itulah hiu mendorong air ke insangnya. Fakta ini benar untuk beberapa spesies hiu. Tapi ada banyak hiu lain yang bisa memompa air ke insang dan mendapatkan oksigen tanpa berenang. Misalnya hiu perawat yang tinggal di dasar laut. Hiu tidak punya gelembung renang atau swim bladder. Artinya mereka akan tenggelam ke bawah jika berhenti berenang. Tapi tubuh mereka sudah menyesuaikan diri dengan kondisi seperti itu. Artinya, naik atau turun dengan cepat takkan membahayakan mereka. Sabuk asteroid tidak terlalu berbahaya. Setidaknya, tidak seperti yang ditampilkan di film-film, yang pesawat luar angkasanya bisa terbang melalui medan berbatu yang padat, kacau, dan saling bertabrakan. Sabuk asteroid adalah zona yang jaraknya 320-480 juta kilometer dari matahari. Ini adalah tempat yang sangat terisolasi dan sepi dengan banyak ruang di antaranya. Kalau kamu membawa semua asteroid dari sabuk itu, masanya mungkin cuma 4%-nya bulan kita. Itu sebabnya para astronot sangat bersemangat saat mereka bisa melihat satu asteroid menabrak satu sama lain, karena setidaknya ada pemandangan menarik di luar sana. Otakmu bisa menumbuhkan sel baru. Yang satu ini ada benarnya dan ada salahnya juga. Sebagian besar bagian otakmu tidak mampu menumbuhkan neuron baru, tapi beberapa area bisa. Misalnya, bagian bernama hipokampus. Ini adalah area otak yang sangat penting untuk mengingat, belajar, mengatur beberapa banyak kita makan, dan beberapa fungsi biologis vital lainnya. Banyak spesies hewan lain dapat menumbuhkan kembali sel-sel di seluruh otak, tapi manusia tidak.
Beberapa ilmuwan memperkirakan ini terjadi karena kita hidup lebih lama daripada banyak spesies lain, sehingga kita butuh ingatan yang bisa diandalkan. Nah, itulah sebabnya otak manusia harus menemukan cara untuk mengingat pengalaman sampai bertahun-tahun. Jadi neuron baru di hipokampus misalnya bisa terbentuk untuk membuat ingatan baru dan belajar hal baru dibanding hanya mengingat hal-hal dari masa lalu. Sel-sel otak baru itu membantu otakmu memahami masa lalu dan menggunakannya untuk memetakan masa depanmu. Atau pelihara aja gajah, sebab katanya sih gajah nggak pernah lupa.